pagi adik-adik. Jumpa lagi kita di ibadah pelayanan anak ya, ibadah minggu pelayanan anak bersama saya Kak Ros dan Kak Reni. Adik-adik, sebelum kita memulainya, kita buka dulu ya dengan pujian dari Kidung Ceria nomor 361, baitnya yang 1 dan 2. Ya, kita mulai ya. 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah kami di tempat ini, tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi dari Kidung Ceria 139, Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Amri. Dan sebelum masuk ke firman Tuhan, kita membacakan Alkitab dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Kak Amri ulangin lagi, Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah memampukan kami untuk beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab. Berkati Tuhan agar supaya kami mengerti dan mendengarnya, agar kami dapat melakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membaca dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Musa menasihati bangsa itu memelihara pemala. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Balpir, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balpir. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itu yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.
Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Sebab kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan hati-hatilah, supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan serta cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama waktu hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedangkan gunung itu menyala sampai ke pusar langit dan dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa yang tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang satu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum masuk ke firman Tuhan, Kamri mau cerita nih. Ada seorang anak bernama Habel. Dia itu anaknya yang pintar dan berprestasi di sekolah. Saat ujian, dia selalu mendapatkan nilai yang bagus. Pada suatu hari, mama papa memberikan Habel hadiah karena dia menjadi anak yang pandai. Pada saat Habel membuka hadiah, ia mendapatkan handphone. Lalu ia memainkannya. Habel selalu memainkan gamenya setiap hari, sampai dia lupa adik-adik untuk belajar. Mama papanya menasihati, tapi tidak didengar oleh Habel. Lalu, pada saat ujian tiba, dia kesulitan untuk menjawab semua soal itu. Sampai Habel akhirnya mendapatkan nilai yang rendah. Lalu, mama papanya kembali menasihati agar tidak terus bermain game dan rajin untuk belajar. Pada saat itu adik-adik, Habel pun mulai belajar. Dan pada saat ujian dimulai, Habel menjawab semua ujian soal dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi sama seperti Nabi Musa juga menasihati bangsa Israel untuk dengar-dengaran dan mematuhi ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kita baca ayat 2 yuk. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Nah adik-adik, seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita harus mengikuti semua perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat di sekolah, jika teman kita mencontek, kita tidak boleh mengikutinya adik-adik, karena itu perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita melihat teman kita yang sedang mencontek, kita harus apa ya? Kita baca ayat 9 yuk adik-adik. Kamri bacain ya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah adik-adik, ternyata jika kita melihat teman-teman kita sedang mencontek atau tidak berbuat baik, kita harus menasihatinya seperti apa yang firman Tuhan katakan tadi.
kita menasihati teman-teman kita untuk berbuat baik seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di firman Tuhan yang kita baca tadi adik-adik, ada kata Horeb. Horeb itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Horeb itu sebuah gunung. Di gunung Horeb, Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Ada yang masih ingat 10 perintah Allah adik-adik? Ini dia 10 perintah Allah. Adik-adik, di ayat 3 itu ada kata Balpeor. Balpeor itu apa ya adik-adik? Balpeor itu kejadian bangsa Israel yang dihukum oleh Tuhan karena menyembah berhala. Ternyata adik-adik, Nabi Musa menasihati bangsa Israel untuk selalu berbuat baik dan mengikuti semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, harus seperti Nabi Musa yang berani untuk menasihati jika ada teman kita yang sedang tidak berbuat baik. Kalau ada teman kita yang mencontek, kita harus memberitahu mereka, karena itu perbuatan tidak baik. Kalau ada teman yang saling bertengkar, kita juga harus menasihati mereka, karena itu juga perbuatan tidak baik. Jadi, kita harus mengikuti semua perintah yang diajarkan oleh Tuhan. Selain itu adik-adik, kita juga harus mengikuti nasihat mama dan papa. Kalau kita disuruh belajar, kita harus belajar adik-adik. Karena itu baik, supaya kita menjadi anak yang pintar. Dalam situasi pandemi ini juga, kita harus mengikuti peraturan adik-adik. Sama seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jadi adik-adik harus mengikuti semua perintah yang baik ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan juga berani untuk memberitahu jika ada perbuatan yang tidak baik. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan meresponinya dari Kidung Ceria 337 bait 1 dan 2. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah membuat kami di tempat ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Karena Tuhan, agar supaya apa yang kami dengar dan kami baca tentang firman-Mu, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, karena Tuhan, untuk dalam keadaan saat ini ya Tuhan, Kau tahu ya Tuhan bahwa kami sedang dilanda oleh virus corona ini ya Tuhan. Karena Tuhan, agar supaya kami mampu untuk menjaga diri kami, mematuhi untuk segala peraturan ya Tuhan. Tuhan, berkatlah Tuhan untuk gereja kami ini ya Tuhan. Berkatlah Tuhan agar supaya gereja ini terus berkembang ya Tuhan. Berkatlah Tuhan untuk Pak Pendeta, Ibu Pendeta ya Tuhan. Berkatlah Tuhan untuk keluarganya juga ya Tuhan. Berkatlah juga majelis dan semua pelayan PA ya Tuhan. Berkatlah dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya ya Tuhan. Tuhan, berkatlah juga ya Tuhan untuk keluarga kami yang di rumah ya Tuhan, untuk papa, mama, dan juga adik kakak ya Tuhan. Berkatlah Tuhan semuanya ya Tuhan. Berkatlah kesehatan ya Tuhan di tengah seperti ini ya Tuhan. Berkatlah juga untuk kepintaran sekolah ya Tuhan. Berkatlah Tuhan. Tuhan, berkatlah Tuhan untuk pendidikan adik-adik kami ya Tuhan. Berkatlah Tuhan agar supaya di tengah pandemi ini kami supaya bisa mampu untuk belajar dan melewati
dan dan juga dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kami ya Tuhan, agar supaya kami mengerti dan kami bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Tuhan berkatilah ya Tuhan untuk pelayanan ini ya Tuhan, untuk berkatilah ya Tuhan apa yang kami dengar firman-Mu yang tadi ya Tuhan, mengenai perintah-Mu ya Tuhan, agar supaya kami lakukan ya Tuhan, dan supaya kami bisa menjadi orang yang seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu berbuat baik, selalu mengikuti peraturan yang ada ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ya Tuhan semua doa ini yang kami alaskan dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berkatilah hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berikan persembahan syukur. Siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Ya, buka kidung cerianya sementara persembahan dijalankan. Kidung ceria nomor 356 bait 1 dan 2. Jadi kita menyanyi ya. 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa persembahan ya. Ayo berdiri semuanya. Ya, sudah berdiri ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, apa yang ada pada kami tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan pada kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami, persembahan anak-anak kami, agar berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 22, bait 1 dan 3. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang firman-Mu kami dengar ya Tuhan, agar supaya kami dapat lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami.
Amin. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.